Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini kita pagi-pagi panen telur. Kalau yang lain malam tadi, kalau yang ini di pagi hari ini. Untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, salam satu hobi tentunya. Masih setia di peternakan puyuh, masih setia di ternak puyuh, masih setia untuk bersama puyuh di sepanjang masa pokoknya. Salam seketer tentunya untuk rekan-rekan yang mungkin baru bergabung, yang mungkin sudah lama bergabung di channel saya, yaitu di Edi Puyuh Jambi tentunya. Kenapa kami mengangkat nama saya kok untuk pembuatan channel? Ya, supaya kita lebih mengenal. Tanpa kenalan pun mungkin rekan-rekan tahu, oh ini Pak Edi, oh ini Pak Edi, gitu. Maksud saya seperti itu, bukan masalah ke yang lain ya, lebih supaya mudah kita dalam eh, sesi perkenalan tentunya. Nggak payah ini siapa gitu ya. Ini channelnya siapa? Banyak sekali rekan-rekan itu yang ya mungkin dalam dunia ternak puyuh itu kan memang seperti itu ya. Banyak sekali yang membuka channel, banyak sekali yang mengedukasi itu banyak sekali. Bukan hanya saya saja gitu. Nah, terima kasih untuk rekan-rekanku semuanya. Ini dari coba kita membahas banyak sekali yang mempertanyakan. Jadi kalau lama lambat kita balas, kita bahas, nanti takutnya ini ditunggu gitu loh. Sakera Madura hadir Pak Edi, terima kasih atas penjelasannya tentang DOQ. Salam sukses selalu, salam Sakera dari Madura. Madura terima kasih sudah hadir. Madura kemarin dari Sumeneb ada juga, terus kemudian Bangkalan ada juga, banyak yang dari Madura. Rekan-rekanku semuanya terima kasih. Ini dari akunnya Auliana Lendra 3206. Bang, berapa hari telur fertil bisa disimpan? Kalau disimpan di kulkas apa bisa? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Blitar hadir. Oh, Blitar. Matur sembah nuwun saking Blitar nih. Matur sembah nuwun saking Blitar. Matur nuwun, terima kasih. Dari Blitar, Blitar itu Jawa Timur ya. Jawa Timur saya dulu pernah ke Blitar itu kalau nggak salah ke makamnya presiden pertama kali, ke Bung Karno. Kalau nggak salah saya ke daerah Blitar itu ya. Di sini kita bahas kawan. Terima kasih matur nuwun yang dari Blitar. Untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara, yang di Gresik juga ada ibu-ibu sering kali menyapa kita, yaitu Ibu Lisa. Terima kasih matur nuwun, semangat terus pokoknya. Ngonten di Facebooknya Ibu Lisa semangat terus pokoknya dah. Jangan kenal menyerah gitu. Terus kejar terus sebelum kita dapat apa yang kita inginkan. Kejar terus. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi yang dipertanyakan, berapa hari kita mengumpulkan telur tetas yang akan kita kumpulkan. Nih, misalkan saya ngambilin telur tetas, ini belum selesai kawan. Jadi saya dekatkan biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, belum selesai pengambilannya. Jadi kalau untuk telur tetas ini, berapa hari kita mengumpulkan? Biasanya itu 8 hari itu paling lama, itu sudah 8 hari atau 10 hari itu paling lama. Lewat dari 10 hari itu sudah tidak bisa lagi ditetaskan. Atau mungkin kalau untuk mau di apa ya, mau ditetaskan itu harus memang betul-betul jangan sampai kelamaan. Paling lama itu 8 harian lah. Kalau sudah 9 10 itu ada yang rusak, ada yang enggak gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada yang rusak, ada yang enggak kalau di 9 atau 10. Nah, yang lebih bagusnya lagi, saran saya itu di 8 hari ke bawah lah. Jangan sampai lewat dari 8 hari lebih. 8 hari lebih itu terkadang permasalahannya itu mati embrionya, itu sudah nggak bisa lagi ditetaskan, sudah rusak. Kuningnya itu sudah rusak. Karena apa? Awal timbulnya
embrio awal timbulnya fertil itu dari kuningnya. Kalau kuningnya dia rusak, itu sudah tidak bisa. Kalau dia kuningnya rusak itu sudah tidak bisa. Terus kemudian ini yang kedua tadi yang dipertanyakan, nah ini kalau telur ini telur ini ya. Ini telur ini kalau disimpan di dalam kulkas gimana Pak? Nih ya, kalau disimpan di dalam kulkas itu sama sekali kalau di dalam kulkas itu nggak bisa sama sekali loh. Nggak bisa sama sekali Bang. Kalau kita masukkan ke dalam kulkas dengan suhunya berapa itu kulkas itu? 0 derajat ya, di bawah ya. Itu malah mati dia. Nggak bisa. Baik itu telur ayam, telur bebek itu kalau sudah masuk kulkas, ya sudah nggak bisa lagi gitu. Sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Ya rusak sudah, dingin sudah. Sementara waktu telur ini kita menggunakan suhu itu yang hangat. Suhu itu kita menggunakan suhu di 37, 38, 39 derajat Celcius gitu. Jadi kalau kita masuk ke kulkas ini nggak jadi kawan, mati dia. Itu pasti dah, saya berani jamin dah. Gitu loh, itu pasti kalau kita masukkan ke kulkas. Misalkan gini, Pak saya ngumpulkan, kata Pak Edi tadi di bawah 8 hari. Oke, dikumpulkan, 8 hari itu dikumpulkan. Nah, terus kemudian Pak, dari saya kumpulkan 8 hari itu karena menunggu lagi, saya masukkan kulkas ini, telur 8 hari ini. Terus nanti sambil menunggu supaya kita mungkin dapat target telur ini sekitar 500 mungkin, atau seminggu mungkin. Itu kemudian saya masukkan ke kulkas di umur 8 hari, dapat mungkin sekitar 100, masuk 100, masuk. Terus kemudian di dalam kulkas itu 10 hari, kemudian saya keluarkan Pak, karena sudah target. Targetnya berapa? Di dalam kulkas itu saya nyimpen itu telur itu sampai 500 butir, karena untuk ditetaskan satu mesin itu kapasitas 500 misalkan. Nah rekan-rekan, sedangkan masuk di kulkas itu selama 10 hari, 5 hari, sehari semalam aja sudah nggak bisa. Ya, sehari semalam aja nggak bisa, apalagi sehari semalam. Setengah hari saja sudah nggak bisa. 6 jam saja sudah nggak bisa. Karena apa? Perbedaan suhu, kawan. Perbedaan suhu. Ini maunya kan suhunya kan di 37, 38, 39. Kalau memang mau ditetaskan. Tetapi kalau mau nyimpen awetnya untuk dikonsumsi, boleh. Tapi kalau di sini nyimpennya itu untuk apa ya? Untuk ditetaskan, nggak bisa, kawan. Yakin mati. Karena suhu yang diinginkan bukan segitu. Suhu yang diharapkan bukan segitu. Suhu yang kita cari bukan segitu. Untuk menetaskan, beda kalau untuk dipertahankan untuk konsumsi, beda lagi. Gitu loh. Jadi dari sini mungkin ya kita sama-sama belajar kawan. Bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang menggurui, tidak. Kita sama-sama belajar. Memang betul, hal yang tidak tahu harusnya kita pertanyakan. Jangan sampai kita gagal paham di situ. Ada yang ngomong nggak bisa Pak, ya sudah, nggak bisanya itu alasannya apa itu nggak dijelaskan. Tapi kalau saya, menurut pandangan saya dan logika pemikiran saya, ini telur ini kalau di dalam kulkas mau kita tetaskan, bukan itu yang diinginkan suhunya. Sangat-sangat berbeda jauh. Ya, sangat berbeda jauh. Karena apa? Suhu yang kita inginkan itu tadi di dalam penetasan tuh saya ada penetasan. Penetasan itu suhu saya itu bolehlah mulai dari 37, 38, 39. Gitu loh. Nah, kemudian kalau ini sementara waktu mau kita tetaskan kok malah masuk kulkas, bukan suhu yang diinginkan. Mendingan kalau mau nyimpan di dalam penetasan saja yang jaraknya hari nanti disekat. Gitu loh. Oh, ini 5 hari. Kemudian 5 hari lagi masuk lagi di sebelahnya gitu malah. Tapi nanti netasnya dia tidak dia tidak bisa serempaan karena kan ini kan hari, tergantung hari. Biasanya di 17 hari itu netas si telur puyuh ini tadi. Nah, nanti kalau dia berjangka ada jarak seminggu, berarti seminggu lagi nanti sebelahnya menetas. Ya, terhitung hari saja. Beda lagi kalau dihitung di maunya kan gitu. Mungkin masuk dalam kulkas biar banyak dulu Pak, terus kemudian saya keluari, saya masukkan ke dalam tetas. Nggak bisa.
Saya berani jamin itu tetap tidak bisa. Suhunya bukan itu yang kita inginkan. Berbeda kawan. Jauh berbeda dari situ suhunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Blitar. Salam sehat rekan-rekan yang ada di Blitar. Memang di Blitar itu ternak puyuh itu banyak sekali ya. Banyak sekali peternak-peternak yang ada di Jawa Timur itu memang banyak sekali. Dan saya dengar-dengar DOQ itu harga-harga DOQ itu kalau di Jawa Timur malah lebih agak relatif murah ya dibandingkan dengan di Jambi. Gitu. Jadi itu tadi kesimpulannya, kalau kita mau nyimpen di dalam kulkas untuk ditetaskan, tidak bisa. Kemudian nyimpen itu juga berhari-hari. Kemudian juga nyimpen di dalam kulkas itu juga kalau hanya untuk bertahan dikonsumsi itu masih bisa. Sedangkan kalau untuk telur ini, masa aktifnya dia itu jangan sampai lewat 10 hari. Kalau lewat 10 hari, dia nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi, nggak bakal bisa dia. Mati embrionya. Sudah kedinginan gitu loh. Ya dalam jangka waktu 10 hari lebih saja dia mati kedinginan, apalagi kita masukkan ke dalam kulkas yang suhunya itu di bawah 0 derajat gitu loh. Di bawah betul itu. Suhunya itu berapa kalau untuk kulkas tuh? Ya, dingin yang jelas. Ini perlu hangat, kan jauh gitu loh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yang ada di Blitar. Terima kasih. Matur suwun sudah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam ceketer dari Jambi. Tetap semangat terus untuk berbuat baik untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.